separuhnya ya. Ya, jadi kita hari ini eee, adakan pertemuan dalam rangka persiapan atau sosialisasi MBKM. Mungkin belum jadi ini ya, mohon maaf ini agak berisik karena ya ya, jadi memang belum jadi prioritas kalian sebenarnya karena angkatan 2019 itu, masih padat banget agendanya. Jadi mereka, eee, harusnya PKL dan kegiatan ini, konversi PKL-nya itu selesai di bulan lalu, tetapi ternyata banyak, nilai yang belum masuk, tugas yang belum masuk dan dilanjutkan dengan SPS ya, SPS. Memang mereka, jadwalnya sangat padat, SPS-nya sedang dikejar supaya, mmm, lumayan banyak, 60 orang lebih, hampir 70 orang itu dikejar supaya bisa maju sampai minggu depan. Jadi memang, apa ya, memang sedang diprioritaskan angkatan 2019. Kalau misalkan mereka nanti sudah, kelar, eee, PKL sama SPS-nya, baru nanti rencananya akan akan bergeser ya, mereka kan udah mulai masuk ke lab. Nah, kalian nanti akan, melakukan kegiatan MBKM. Jadi memang pekerjaan tidak berhenti, Bos, ya. Jadi, bersabarlah maksudnya, kalau kemarin Arsyan menghubungi saya waktu hari Jumat atau hari Sabtu, ya saya okekan, memang ini juga penting buat kalian, tapi maksimal, eee, apa, mmm, menyediakan atau memberikan informasi lengkap terkait MBKM, mungkin minggu depan, eee, apa ya, minggu depan pokoknya setelah tanggal 19, karena 19 itu input nilai terakhir ya untuk perbaikan. Mudah-mudahan di sela-sela waktu skripsi itu kita bisa bekerja lebih intensif mempersiapkan kegiatan MPKM kalian. Jadi sebenarnya, kalian angkatan 2020 itu, memang sudah diblok untuk bisa melakukan kegiatan, MBKM ya, melakukan kegiatan MBKM. Mungkin, eee, saya ini, ambil yang 2000, yang sebenarnya untuk angkatan 2021 tapi ya mirip, mirip-mirip ya, nanti sebentar saya cari yang 2020. 2020. Bentar ya. Seingat saya waktu itu yang 2020 itu yang fisika bukunya cetak, pendidikan fisika itu kecetak 2 kali. Jadi di fisika itu nggak ada, saya juga bingung berkali-kali protes, tapi tetap aja yang kecetak di buku akademik itu pendidikan fisika. Jadi nggak, mohon maaf ya kalau misalkan kalian nyari-nyari di buku pedoman akademik angkatan 2020 kok nggak ada fisika. Ya itu, kesalahan tim, cetaknya. Pendidikan fisika itu 2 kali tercetak, sementara yang fisika itu nggak ada.
Sudahlah. 2020. Padahal saya buatnya udah setengah mati tuh. Oke, saya coba share screen ya. Nah, terlihat? Lihat, Bu. Ya, saya tutup dulu. Jadi, ada sedikit perbedaan antara angkatan 2020 dan 2021. Kenapa? Karena, eee mohon maaf kalau misalkan nanti kalian lihat ada nilai-nilai, karena saya males nutupnya, nanti harus buka-buka lagi ya, sebentar ini. Mmm. Nah, ini kalau untuk yang 2021 ya, mmm, fisika. 3 halaman berapa itu? 356 ya? 356. Mmm. Nah ini mohon maaf kalau sok-sok Inggris-Inggrisan ya, karena ini yang saya pakai untuk ya, untuk, eee, untuk dicetak ulang untuk akreditasi nanti ya. Jadi, mmm, ini yang 2021 ya, 2021 itu yang berbeda adalah bahwa di sini ada, kalau kalian lihat ya, nah ini ada, eee reguler sama, apa, MBKM, sama-sama reguler sama MBKM, kemudian ada, jadi gini saya ceritain. Jadi, struktur kurikulum kita itu terdiri dari ini minimal 144 ya, minimal 144 itu ada mata kuliah wajib ya, ada mata kuliah wajib, di mana mata kuliah wajib itu mahasiswa semua mahasiswa itu harus mengambil. Ya, semua mahasiswa terus, mengambil ini, untuk mata kuliah wajib ini ada mata kuliah wajib universitas, wajib fakultas, dan ada mata kuliah, eee, apa namanya, ada mata kuliah fakultas dan ada mata kuliah, program studi, ya, wajib program studi yang, kalian udah, ngambil ya, udah ngambil. Nah, kemudian, selain yang ini, wajib tadi ada yang, eee, apa ya, sebenarnya, minor ya, ini istilahnya minor ini, ada mata kuliah, program MBKM dan ada program reguler. Nah, kalau, kalau, tapi gini, baik reguler maupun, MBKM itu semester 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 tuh sama, ya.
sekali lagi semester 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai sekarang ini kalian sama, nanti 7 juga sama, 8 juga sama, gitu. Nah, terus yang beda apa? Yang beda adalah, mmm, kalau yang, reguler dan, baik reguler maupun, MPKM itu ada yang namanya PKL. PKL itu memang dari dulu menjadi mata kuliah wajib kita. PKL itu tidak boleh ditiadakan ya dari, fisika sudah, eee, menyepakati dari dulu itu ada PKL karena, ketika PKL kalian, itu belajar banyak hal, ya. Belajar banyak hal, belajar teamwork, belajar, eee menjadi, ya itu tadi anggota dari suatu tim besar ya, maka kalau kalian lihat ini baik program reguler maupun program MPKM itu ada PKL. Ya di sini, "Loh kok Bu nggak kelihatan PKL-nya?" Karena di sini ada PKL, di sini. Jadi PKL itu, diambil di semester, 6. Biasanya PKL itu di semester 7, tapi karena kita, sistem blocking maka kita ambil di semester 6, gitu. Nah terus, eee, perbedaan yang lain, jumlah mata kuliah, pilihannya. Karena kalau misalkan kalian itu, pada saat semester 6 itu harus MBKM, MBKM itu kan 20 SKS ya. Jadi kita itu setiap semester itu, sebenarnya aturan secara nasional atau internasional ya, itu, maksimal udah 20 SKS gitu ya. Nah, kalau internasional bahkan tidak boleh terlalu banyak gitu. 20 SKS itu, adalah sudah ideal. Tapi kalau misalkan ada yang, nilainya lebih, bisa ngambil sampai 24 itu diperbolehkan, yang maksimal 24 SKS. Nah, eee, kemudian, ketika nanti mahasiswa mengambil, program MPKM, maka di semester 6 tadi, itu ada komponen yang berupa PKL atau magang ya, magang itu 6 SKS, sisanya itu mata kuliah konversi. Nah terus, mmm, kalau kita lihat kalau di sini ada 31, nah sisanya yang 11 ini apa? 11 adalah elective course atau mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu nanti yang ngambilnya tentu kalian kan udah mulai ambil di semester ini. Atau, nanti sisanya di semester, 7 dan sisa lagi di semester 8 gitu kira-kira ya. Nah terus, kalau misalkan mahasiswa ada yang semester 6 nggak mau ngambil MPKM terus bagaimana? Iya tetap tetap kalian harus PKL dan sisanya untuk mencukupi 20 SKS itu harus ngambil mata kuliah pilihan, sehingga totalnya jadi 20 SKS. Itu, kira-kira. Nah, bedanya apa dengan yang 2020 sebenarnya bedanya nggak banyak ya, ini waktu itu membuat 2020 itu kami masih meraba-raba karena benar-benar waktu itu, di-launching itu Maret 2020, Mei itu harus jadi. Makanya, kita masih bingung ini kalau kalian, lihat sebenarnya sih, mmm, pendukung. Nah, pendukung ini apa? Pendukung itu ada biologi, ada biologi sama kimia. Ini sebenarnya kalau yang di tabel yang tadi atau di, bagan yang tadi ini sudah masuk ke sini mata kuliah wajib. Jadi 96 itu termasuk kimia dan biologi. Kalau kita lihat di sini, 93 ya ditambah sama, 5, ini 98 lebih banyak lagi. Kemudian wajib universitas kalau kalian itu 13 SKS, kalian wajibnya 13 SKS, tapi angkatan 2021 itu wajibnya 14 SKS. Maka dari itu ya wajar aja kalau kalian, nanti pilihannya akan lebih banyak. Paham ya bedanya kamu sama angkatan 2021 tuh, satu, jumlah mata kuliah wajib universitas itu kamu
13 SKS saja, mereka 14. Kemudian wajib fakultasnya 3. Nah, pendukung di sini adalah kimia sama biologi, gitu. Nah, kemudian pilihannya di sini 12, yang tadi 11. Kenapa? Karena tadi ketambahan dengan mata kuliah wajib universitas tadi 14. Jadi yang tadi dikurangi 1 gitu. Nah, kemudian MPKM-nya di sini masih ditulis 18 ya, karena PKN-nya belum masuk gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian ini masih sebaran mata kuliah ya, yang harusnya nanti saya lupa ya, kalian semester sekarang itu ngambil apa aja ya? Semester sekarang wajibnya apa? Semester sekarang kan wajibnya statistik. Nah, statistik itu kan 2 ya. Ini 2, terus habis itu fisika kuantum kan ngambil ya. Terus ini kan ini sebenarnya bukan di sini. Yang MPKM. Pokoknya kalau nggak salah kalian itu totalnya kan gini, ini semester 5 ya. Semester 5 itu ini statistik 2, termo 3, kuantum 3, kemudian zat padatnya 4 ya. Zat padat kan 4 kan? Iya, Mbak. Kalau dulu masih ada pendahuluan fisika zat padat sama zat padat. Jadi ini dulu tuh kayak gini ya. Ini semester 5 ini. Semester 3 ya, ini ke semester. Oh, ini perbedaan ya, maaf sebentar. Sebaran mata kuliah. Pokoknya di sini tuh kalian semester 5-nya kan ini statistik 2, ini zat padat 4. Kemudian elektromagnetik kan udah enggak ya. Ini udah jadi pilihan. Ini, terus ini pengukuran dan namanya jadi ganti pengukuran dan analisis data ya. Iya, Bu. Analisis data gitu. 2 kan? Gitu ya. Statistik, termo ini sini berarti 6, 10, 12, 12 tambah 2, 14. Terus apa lagi? Sekarang mata kuliahnya apa aja? Apa lagi yang belum ditulis? Eksperimen fisika, Bu. Oh, eksperimen fisika ya. Eksperimen fisika 2 ya. Nah, eksperimen fisika itu tadinya semester 6, ini pindah ke semester 5. Ini eksperimen fisika 2. Gitu ya. Jadi 2, 3, 3, 8, 12, 12 ditambah 4 ya, 16 ya. 16 bukan? Betul? Wajibnya? Hai, halo. Maaf, saya menghabiskan kopi dulu. Nah, ini gitu ya. Jadi wajib kalian di semester 5 itu sebenarnya halo, apa suara saya terdengar? Masuk, Bu. Kenapa nih? Nah, terus nanti semester 7 ya. Di semester 7 itu kalian masih ada ini mungkin di sini ya. Semester 7 itu nanti kalian tuh masih ada ini. Nah, ini semester 6 itu di sini ya kalian ngambil
PKL 6 SKS dan sisanya konversi MBKM atau, buat yang mau reguler, PKL 6 SKS dan, mata kuliah pilihan. Nanti semester 7 dan semester 8, ini semester 7-nya ya, semester 7-nya tuh kalian ngambil, ini, fisika pendahuluan fisika nuklir, statistik, fisika statistik, kemudian ada, eee, metodologi penelitian fisika, kemudian ada SPS, kemudian ada, komunikasi ilmiah, dan ada mata kuliah pilihan. Kira-kira seperti ini, jadi nanti semester 7 itu kalian masih ada mata kuliah pilihan ini. Satu, 2, 1, 2, kemudian ini metodologi penelitian, kemudian ini komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah sih lebih, eee eee, ke belajar menulis, di media di jurnal ilmiah atau di media populer ya, itu komunikasi ilmiah. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kita, bicarakan untuk yang semester 6 ya. Kalian, paham ya, nanti semester bukan berarti semester, 7 itu tidak ada mata kuliah, wajib, masih ada mata kuliah wajib. Dan kenapa sih MBKM-nya ditaruh di semester, 6? Karena kalau ditaruh di semester 7 jadi kayak gini, capek. Capek itu maksudnya kalian kalian capek, saya juga capek gitu. Kalian capeknya karena kalian harus berkegiatan di luar kampus dengan berbagai macam tagihan. Ingat ya 20 SKS itu besar sekali tagihannya itu banyak gitu. Saya juga capek, harus mantau, harus ini, harus itu. Kemudian di waktu yang sama kalian itu harus paralel mengerjakan rencana, eee, penelitian atau rencana skripsi. Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya itu punya mahasiswa mahasiswa PKL, jadi saya semester 7 itu, ya tentunya selain mengajar mata kuliah ya pilihan ada 2, mata kuliah S2 ada satu, mata kuliah reguler ada satu, yang elektronika saya udah ngambil hanya satu kelas, tapi saya juga jadi, eee, dosen pembimbing PKL 5 mahasiswa, dosen pembimbing KKN 5 mahasiswa, dosen pembimbing, skripsi SPS ya, itu ada 9 mahasiswa, dan pembimbing skripsi mahasiswa yang udah semester 9 belum selesai itu ada beberapa. Jadi terpaksa, dan mahasiswa saya udah jalan. Saya itu kalau bimbingan itu setelah saya selesai kerja, biasanya bimbingan jam 9, kamu hitung aja itu 9 orang kalau nyusun, November sampai Desember tuh nyusun, laporan PKL, dan Desember sampai, mungkin masih sampai minggu kemarin ya, itu kita kalau bimbingan sampai setengah 2 pagi itu saya udah izin tutup tutup laptop, lanjutin besok malam, kayak gitu. Jadi satu orang setengah jam, satu orang setengah jam, kalau dikali 9 udah 4,5 jam ya. Kamu hitunglah kalau dari jam 9 malam sampai jam setengah 2 itu tiap malam gitu. Nah itu, eee, kamu akan capek, saya juga capek sebagai pembimbing karena ada berapa kegiatan yang paralel ya, beberapa kegiatan yang paralel harus dikerjakan gitu. Jadi memang menurut saya meskipun di semester 7 itu kalian kalian masih harus mengambil mata kuliah pilihan, kalian masih harus mengambil mata kuliah wajib, tapi, eee, untuk persiapan skripsi itu lebih fokus ya, lebih fokus karena urusan PKL, urusan MBKM udah lewat gitu. Jadi kalian, eee, tidak capek hati, tidak capek fisik sebenarnya ya, gitu. Mudah-mudahan tahun ini atau iya tahun mungkin angkatan kalian ini dimulai di blok semester genap, semester 6 untuk, PKL dan MBKM itu memang bisa efektif ya, bisa efektif untuk me apa ya, untuk jadi solusi yang terbaik lah ya. Nah, jadi seperti itu ya, semester 7 kalian masih ada mata kuliah,
wajib dan, pilihan juga. Memang jadinya kelemahannya adalah kekurangannya adalah ketika kalian, blocking MBKM semester, eee, 6 ini, bekal atau ini ya, apa namanya, untuk mata kuliah mungkin agak kurang, makanya mata kuliah pilihan penunjang itu agak kurang. Makanya saya, kalau kalian ingat waktu bulan Juli, Agustus itu saya genjot kalian untuk ikut masuk ke lab, untuk bisa bekerja di lab, kemudian, PKL segala macam, apa namanya, KKL itu kalian juga, menjadi prioritas, kemudian waktu, studium general itu juga kalian, yang diprioritaskan untuk datang karena memang tujuannya saya ingin kalian lebih siap ya, lebih siap untuk, bisa berkegiatan MBKM ini. Nah, sebenarnya memang kegiatan MBKM itu, ragamnya banyak, tapi karena ini tujuannya adalah memberikan kesempatan kalian untuk praktek ya, itu, saya atau kami berdiskusi bahwa, ya sebisa mungkin waktu untuk 6 bulan ini kalian gunakan untuk praktek, karena nanti ketika kalian, apa, mencari pekerjaan itu menjadi salah satu poin ya, menjadi salah satu poin ketika, kalian pernah praktek, entah itu di industri, entah itu di, eee, apa namanya, di lembaga penelitian gitu. Terus kalau misalkan ada mahasiswa yang, "Bu, salah itu aturannya, harusnya kan boleh ke boleh, boleh studi independen atau apapun." Nah, mungkin saya, perlu menjelaskan ya konsep MBKM itu ya, anak-anakku yang saya sangat sayangi sebenarnya ya. Eee, Sebenarnya konsep MBKM itu, memang ada 8 itu ya, ada 8 itu. Memang ada pertukaran pelajar atau ada apa, tapi kalau untuk yang, dari 8 kegiatan ini kan sebenarnya ada magang. Magang itu kan artinya dia kerja ya, kerja di suatu, industri atau mungkin di, lembaga penelitian. Magang, kemudian ada penelitian, ya ada riset gitu, kemudian ada, apa namanya, Eee, ada kewirausahaan. Ini juga kewirausahaan itu berarti juga dia terjun ke lapangan membuat suatu usaha. Kemudian ada KKN tematik. KKN tematik itu juga, terjun ya ke masyarakat ya, terjun masyarakat melaksanakan suatu kegiatan gitu. Kemudian, ada studi independen. Nah, saya mau tekankan di sini sebenarnya studi independen yang cetuskan pertama kali atau yang apa namanya, ada di buku, kegiatan MBKM yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah, eee, studi tentang studi tentang sesuatu, bukan yang berupa course itu bukan. Mungkin saya akan ini ya, saya akan buka, PPT yang dulu awal-awal sekali MBKM itu dimunculkan ya. Sebentar, sabar. Hmm, sudah tadi ya? Ya. Lihat, Jadi ini yang, apa namanya, tahun 2020 lalu ya, eee, yang awal-awal digaungkan dan kemudian ini
Ini, Prof. Mitra Jamal ini merupakan, Ketua Asosiasi Fisika Indonesia ya, yang memang baru diganti mulai tahun ini kalau nggak salah ya. Beliau juga beliau kebetulan dosen, promotor saya di ITB, tapi beliau rektor juga di ITERA ya. Jadi cukup banyak untuk yang cukup, mengetahui, implementasi MBKM ini untuk yang bidang di fisika. Jadi seperti ini ya, ada membangun desa, KKN tematik, studi, atau proyek independen. Judulnya tuh sebenarnya ini seperti ini ya, proyek independen, kegiatan kewirausahaan, proyek kemanusiaan, ini semuanya adalah, eee, yang, apa namanya, yang atau yang belajar di yang konsepnya adalah belajar di sekolah, apa sih namanya, ya di univ, ya kalau ini semuanya kan belajar di masyarakat, terjun di masyarakat atau di lembaga ini kan magang atau praktik kerja, penelitian atau riset. Nah ini semuanya, di, eee, masyarakat atau di industri atau di, lembaga penelitian. Nah ini kayaknya konsep ini yang, eee, belajarnya itu masih di lingkungan kampus, tapi kampus lain gitu, ya. Nah jadi kalau ini tadi, seperti ini kalau di ITERA ya. Nah kemudian ini, contoh apa namanya, mekanisme ini dijelaskan mekanisme apa sih itu, eee Eee, untuk pertukaran pelajar itu mekanismenya seperti apa. Ini ada semuanya, ada aturannya semuanya di buku, MBKM tadi gitu ya. Nah, di buku MBKM yang ditetapkan oleh pemerintah ya, yang secara nasional. Nah, kemudian ini dalam prodi sama pada perguruan tinggi yang berbeda gitu kan. Ini langkah-langkahnya harus seperti ini, harus ada MOU. Nah, kemudian, eee, ini apa nih, tugasnya apa, tujuannya nih magang kerja mekanismenya seperti ini, ya. Mitra magang, mahasiswanya harus seperti apa, prosesnya seperti apa ini magang kerja, terus ini konversinya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian untuk, asistensi mengajar. Nah, kalau kami untuk yang prodi fisika menyepakati untuk, karena, kita kan tidak ada mata kuliah pendidikan, jadi supaya diarahkannya tidak ke sini ya, diarahin. Kemudian penelitian dan, ini program penelitian atau riset gitu. Kemudian, proyek kemanusiaan ya. Kemudian, kegiatan wirausaha. Nah, wirausaha juga tidak sesuai dengan, eee, ini ya, sebenarnya tidak atau kurang sesuai dengan, CPL kita atau dengan mata kuliah yang prodi gitu ya, tapi sebenarnya sih ya boleh saja, cuma nanti konversi mata kuliahnya agak sulit. Nah ini studi independen. Nah studi independen ini sebenarnya ya ini, tujuannya adalah mana ya, melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan tetapi masih tersedia dalam silabus prodi atau fakultas, kemudian karya yang oke sebentar ya. Nah ini kalau, untuk mahasiswa itu ini ya, mendapatkan persetujuan, dosen, PA, kemudian membuat, proposal kegiatan studi independen, melakukan kegiatan studi independen, menghasilkan produk ya, atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional, menyusun laporan kegiatan. Jadi kalau, waktu saya, eee, menjadi panitia sebuah sebuah seminar
pengabdian pada masyarakat itu ya, kalau di universitas, lain, studi independen ini sebenarnya merupakan, pengerjaan project, bukan belajar seperti yang di apa namanya, disediakan oleh, eee, instansi-instansi atau mungkin industri ya, industri kalangan industri atau mungkin, dari IA atau dari mana, itu belajar gitu ya. Itu konsep MSIB itu. Kalau saya juga agak kaget kok, tahu-tahu ada MSIB dan MSIB itu menurut saya tidak sesuai dengan ini ya, studi independen itu yang hasil saya diskusi dengan universitas lain itu mereka mengadakan misalkan mereka melihat masyarakat ini butuh apa, mereka belajar bagaimana menanggulangi, mencari solusi untuk masyarakat di situ sesuai dengan kebutuhan tadi, kemudian membuat produk. Nah, itu studi independen tentang itu, hasilnya adalah berupa sesuai ini, hasilnya adalah, eee, adanya produk gitu ya, adanya produk, gitu. Nah, ini, mmm tadi yang sebenarnya ini juga proses magang atau proses, si mahasiswa tadi atau peserta MBKM itu memang belajar di masyarakat gitu ya, gitu. Nah, jadi, kalau dari aturan-aturan yang ada di sini sebenarnya MBKM itu memang memberikan kebebasan seluas-luasnya ke mahasiswa untuk belajar banyak hal, tapi karena, eee setiap program studi itu sudah, harus, dituntut ya, dituntut harus bisa memberikan atau menyusun kurikulumnya sesuai dengan standar minimal asosiasi. Standar minimal asosiasi atau kalau kita asosiasinya kan fisika ya, itu, kalau dulu Himpunan Fisika Indonesia, sekarang namanya jadi Physical, PSI Society ya, Society of Indonesia gitu. Memang agak aneh sih, cuman waktu itu mau dibuat ke HFI itu katanya sudah ada yang mendaftarkan brand itu gitu loh. Jadi harus dibuat, dalam istilah bahasa Inggris atau entah gimana ya. Nah itu. Artinya itu kalau kalian mau buka website-nya itu sudah ada, standarnya bahwa seorang lulusan fisika itu harus harus memiliki kemampuan atau harus mendapatkan mata kuliah yang, seperti ini misalkan fisika dasar satu, praktikum, kemudian ada, eee, kal ada, ini elektronika, ada fisika matematika, ada mekanika klasik, ada fisika modern, ada gelombang, ini tuh nggak boleh dihilangkan gitu. Dan kalian juga perlu ada tambahan-tambahan mata kuliah pilihan yang yang berbau fisika untuk menunjang tugas akhir kalian. Itu makanya kalau di Fakultas MIPA, kita mengambil kebijakan bahwa yang akan diakui sebagai kegiatan MBKM sebanyak 20 SKS itu hanya 1 semester, hanya 20 SKS. Kalaupun misalkan ada mahasiswa yang lebih dari 20 SKS atau 1 semester itu, maka, tidak bisa diakomodir, dan dimasukkan ke transkrip kalian. Terus bagaimana? Ya kalian masukkan aja ke SKPI. Mungkin saya perlu, ceritakan ya mahasiswa angkatan 2019, kakak tingkat kalian, mungkin kalian kenal, mungkin saya juga beberapa kali menyebutkan itu ada, Husayfi ya, Husayfi itu sebenarnya, waktu itu saya selalu bilang, "Mohon maaf ya 2019 kalian tuh belum diblok SKS-nya, kalian tuh, eee, agak susah kalau mau ngambil MBKM di semester 5." Nah, tapi dia tetap ngambil ya, kebetulan dia, kirim aplikasi atau ngisi ini di Microsoft atau di mana, jadi dia itu keterima dari, semester 5 itu, dia ikut
MSIB ya, MSIB di Microsoft, kemudian semester 6 itu dia di, mana itu, di AI, bisa AI, kemudian semester 7 itu selain PKL dia juga ngambil magang ya, jadi dia itu paralel, tapi dia ketiga-tiganya ini tidak dikonversi, dia tetap ngambil kuliah reguler, karena prinsipnya dia mau apa namanya, itu untuk portofolionya dia aja gitu, untuk karena ketika dia, mmm, ngambil kegiatan itu ya, kuliahnya atau materinya itu MSIB itu biasanya kan malam ya, malam dia ikutin, siang itu tetap semester 5 tuh dia tetap aktif kuliah dengan IP yang cukup bagus, semester 6 dia aktif kuliah dengan IP yang cukup bagus, tapi, MSIB tetap jalan dan semester 7 itu dia, PKL juga, tapi, dia juga magang. Jadi PKL-nya waktu itu saya majukan ke bulan Juni ya, angkatan 2019 itu super sibuk karena dia semester 5 selesai ujian itu langsung PKL, offline, kemudian, eee, berapa bulan, kemudian dia lanjut, konversi-konversi mata kuliah, asistensi juga iya. Nah, kebetulan Saifi itu setelah PKL dia lanjut ke magang, tapi yang dikonversi sebagai 20 SKS hanya PKL dan konversi mata kuliah PKL saja gitu. Nah, jadi ketika kalian berinisiatif atau berkegiatan MSIB, jangan nuntut untuk konversi gitu, karena, mmm, sebenarnya MSIB itu kalau kita lihat di, yang tadi saya tampilkan tadi, yang sini, ini, apa namanya, tidak masuk ke ini, tidak masuk ke studi independen, konsep studi independen yang ada di sini gitu ya. Makanya tidak bisa full, kalaupun dikonversi tidak bisa full 20 SKS, biasanya sih prodi lain juga seperti itu. Tapi balik lagi, kalian silahkan ber-MSIB, tapi di luar yang, sekarang. Kalau misalkan kalian mau ber-MSIB, dan itu sifatnya online dalam negeri, ya kalian tetap harus praktek juga gitu, praktek ambil yang magang, entah di penelitian, entah di mana gitu, sehingga nanti kamu bisa mencukupi 20 SKS itu, gitu. Nah, mmm, beberapa, mungkin seminggu ini ya, ketika Arsyan sudah mulai, menghubungi saya, bukan saya tidak bekerja, tapi saya paralel juga memastikan, eee, instansi-instansi yang bisa menerima, eee, magang atau, apa namanya, atau kegiatan MSIB di tempat, di instansi tersebut ya, dan ada dari selain instansi juga ada beberapa perusahaan, terutama yang ini yang bidang instrumentasi itu welcome ya, ada beberapa yang sudah mengiyakan untuk menerima ya kalian bekerja selama 5 sampai 4 sampai 6 bulan ya, termasuk, ini ya, pembuatan laporan dan lain-lain. Tapi memang catatannya, mereka tidak menjanjikan atau mereka menampung kalian, tapi tidak berarti mereka akan sanggup, atau memberikan uang saku, karena sekali lagi skill kita ya, tidak kalau tadi kan magang magang atau praktek itu buat mahasiswa-mahasiswa yang poltek itu kan memang skill keterampilannya sudah cukup. Nah, sementara kalau kita kan niatnya ke sana adalah belajar dalam suatu tim ya, belajar untuk bisa bekerja dalam suatu tim, dan kalian mungkin tidak akan banyak memberi, tapi kalian akan, mencoba untuk menggali ya, kerja di lapangan itu seperti apa. Jadi tolong orientasi kalian bukan mencari uang di sini ya, tapi kalian belajar, belajar untuk bekerja,
di lapangan. Tolong mindset-nya dirubah, saya tahu banyak mahasiswa yang berlomba-lomba, MSIP daftar ke mana, karena mau cari uang gitu kan. Nah tolong, kalau niatnya kalian cuma seperti itu, ya nanti jadi nggak berkah ilmunya gitu. Ya kalau niatnya untuk cari uang, ya jangan minta konversi, jangan minta dikonversi. Yang penting kalian dapat, uang saku, kalian tabung mungkin untuk, keperluan lain misalkan untuk persiapan, penelitian skripsi yang jelas-jelas nanti akan butuh banyak dana, atau untuk kegiatan MBKM yang kalian pasti nanti butuh transport atau kalian butuh, untuk cetak-cetak laporan dan lain-lain, gitu. Baik, mungkin, introduction-nya segini ya, silahkan dibuka pertanyaan. Nah, lalu kapan sih kalian harus mempersiapkan? Ya dari sekarang, karena kalau yang saya kemarin sempat, ini ya, sempat sempat konfirmasikan ke beberapa instansi itu, rencananya mulai Februari itu kalian sudah bekerja gitu. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu nilai sudah masuk. Jadi memang harus bekerja lebih cepat ya, bergerak lebih cepat. Silakan ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Untuk PKL nanti, Bu, Hmm, misalkan, saya kan peminatnya nanti instrumen, lalu, itu, eee, sudah ada dari, prodi fisika sendiri atau kita harus mencari lagi, Bu? Atau misalkan pun kalau sudah disediakan ya, tapi kita mau cari sendiri bisa nggak ya, Bu? Terima kasih. oke. Baik, yang lain? Izin bertanya, Bu, Ya, terkait silakan. MBKM, kalau misalkan MBKM-nya itu untuk posisinya itu sesuai dengan peminatan, misalkan untuk komputasi di data science itu apakah bisa dikonversi, Bu? Oh, sebentar, sebentar ya, sebentar, ada surat bentar. Bentar, sabar bentar ya, ini lagi bikin surat undangan bentar, buat hari Kamis. Sorry sebentar, sambil saya, carikan link ini. Saya udah buat ini juga ya, konfirmasi. Sebentar, sabar sabar. Belum ketemu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama catur ya. Oke, terus yang kedua siapa? Vivi, silahkan apa tadi pertanyaannya? Iya, Bu, apabila nanti MBKM itu misalkan di posisi sesuai peminatan, misalkan komputasi itu data science, apakah itu semuanya bisa dikonversi? Dan, kalau misalkan hybrid itu bisa nggak, Bu, untuk dikonversi? Karena kan kemarin Ibu bilangnya untuk magang harus offline ya, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Sama mungkin paling untuk memperjelas saja, Bu, berarti kalau misalkan kita di semester 6 ini kita nggak dapat kesempatan untuk MBKM, berarti nanti untuk di semester 7-nya itu kita juga nggak bisa MBKM ya, Bu? Jadi cuman untuk SKS aja yang disediain gitu ya, Bu? Terima kasih, Bu. Tidak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Ya. Uh, kalau misalkan ikut MBKM, itu kan MBKM-nya seleksi ya, Bu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan tidak lolos MBKM, itu harus bagaimana ya, Bu? Tapi kalau emang harus ambil PKL untuk ngatur waktunya, itu PKL barengan sama ambil mata kuliah, Bu.
Jadi untuk Oke, ngatur baik. waktunya gimana? Ya, baik, mungkin dari yang pertama catur ya. Untuk catur, tadi sebenarnya tadi saya mau bukain ini, saya sudah hari apa itu saya sudah mencoba untuk membuat ini ya, apa ya, mendata ya minat minat kalian gitu dan rencana rencana kegiatan yang mau kalian laksanakan. Nah, nanti tolong diisi di situ, juga ada, eee, pilihan dosen pembimbing. Nah, pilihan dosen pembimbing itu belum berarti kamu misalkan milih saya terus semuanya ke saya gitu ya. Mungkin mungkin, mungkin misalkan ya, itu ada pilihan satu ada pilihan 2. Ini bukan masalah GR-GR-an, enggak. Contoh misalkan ada, pilihan satu, misalkan catur, pilihan satunya, Widya, itu pilihan satu alternatif ya, alternatif satu itu Bu Widya, alternatif 2 Pak Hadi gitu kan. Nah, ada yang seperti itu, Pak Hadi, Bu Widya dan Pak Hadi itu ada 20 orang misalkan, maka tidak akan semua 20 orangnya itu ke saya semua atau ke padi semua. Jadi nanti akan kami split ya sesuai dengan kapasitas, si dosen pembimbingnya itu. Biasanya saya akan menanyakan, "Pak mau bimbing berapa orang? Ini loh yang daftar," gitu, yang, berminat untuk bimbingan dengan Bapak atau dengan Ibu, nanti yang menyeleksi itu. Nah, kemudian itu, tentang dosen pembimbing ya, kalian, saya kasih kesempatan untuk memilih ya, meskipun itu tidak final. Karena nanti kalau misalkan kalian memilih si A, belum tentu si Pak A itu akan memilih kalian gitu ya. Makanya kalian tetap menuliskan 2 orang alternatif gitu. Nah, kemudian tentang, instansi ya, instansi itu sebenarnya, mungkin kalau untuk yang gini, mungkin ini sama dengan yang Immanuela Senja menanyakan itu. Jadi sebenarnya gini, MBKM yang kami sediakan, yang kami anjurkan ke kalian itu adalah yang, kalau mau MSIB ya jangan dikonversi ke 20 SKS ini. Silahkan kalian mau MSIB di mana, apalagi kalau itu offline, kecuali kalian MSIB-nya di luar negeri. Kami akan, akan mewadahi itu. Tapi kalau misalkan kalian hanya belajar tentang, yang tadi mungkin ini tolong ya kalian, walaupun udah sore tolong didengarkan. Karena saya harap kalian menghargai saya ya, saya itu sudah terus terang saya kalau ditanya capek, capek sekali karena dari pagi, dari jam 9 saya sudah ada di depan, eee, laptop, di depan Zoom gitu ya. Tolong didengarkan ini supaya nggak nanya lagi gitu. Eee, jadi kalau tadi saya sempat cerita tentang Husayfi, Husayfi itu bisa MSIB sampai 4 kali atau 2 kali yang tanpa konversi dan dia tetap bisa belajar, offline di, apa namanya, di kelas ya. Tetap belajar semester 5 semester 6 tidak ada satu mata kuliah pun yang dia tinggalkan demi untuk MSIP, tidak ada. Bahkan di semester 7 itu dia tetap PKL, ya, dia tetap PKL offline di Bandung, ya. Dia tetap PKL offline di Bandung dengan pembimbing, dari BRIN Bandung dan kemudian dari September dia juga MSIB magang offline, ya. Itu bisa gitu. Saya yakin, kalian harus berkaca bahwa jangan selalu menuntut MSIB itu harus dikonversi, tidak, karena itu, karena, apalagi MSIB-nya, saya tahu kok, saya tuh tahu persis orang belajar MSIB itu seperti apa, karena saya ngurusin yang pada MSIB itu dari kalian mungkin awal masuk ya, tahun 2020 bahkan itu sudah ada yang ngambil MSIB gitu, dan waktu itu hanya konversi 2 mata kuliah atau apa gitu, belajar biasa aja di kelas, nggak usah mohon maaf jangan ngotot-ngotot, "Saya tahu gini gini," karena saya ngurusin MSIB itu udah lama gitu, ya, gitu. Nah, itu tadi kalau misalkan ditanya, instansinya, eee, boleh bebas enggak? Asalkan kalian magang, kami bebaskan. Walaupun kami sudah
maksud maksud saya gini, tadi saya sempat bilang bahwa, untuk yang instrumentasi kami juga sudah mencoba mencarikan itu, dari yang tempat yang dulu pernah dipakai oleh kakak kelas kalian. Misalkan di, connecting benda pintar itu, industri tidak besar tapi kalian akan dilibatkan untuk project-project-nya mereka. Kemudian kemarin itu ada yang dikalibrasi ya, kalibrasi alat-alat kesehatan itu, kemudian ada yang di, saya lupa di apa sih, yang media teknik atau apa itu di Cikunir itu juga, kebetulan ada yang langsung kerja waktu, kemarin begitu selesai, skripsi langsung kerja di sana. Kemudian di BRIN BRIN, 8 ya, BRIN yang 8 itu juga, itu yang ingat waktu studium general itu, Pak Giri, Kak Giri itu juga saya sudah menghubungi karena, beliau beliau juga menawarkan bahwa di divisinya dia itu ada memang, apa namanya, menerima ya untuk berkegiatan 20 SKS di sana gitu. Nah, kemudian nanti jadi gini, ketika kalian ngambil ini nyambung juga untuk ke yang Immanuela Senja itu ya, ketika kalian bekerja di sana nih, selama 5 bulan, itu sebenarnya kalian itu tidak hanya mengambil PKL saja, tapi PKL dan lain-lain. Nah, ini mungkin saya akan, share ini ya, akan share, eee ini. Nah, ini mata kuliah konversinya itu kira-kira seperti ini. Konversi ya. Kelihatan? Ini 20 SKS ya. 20 SKS itu misalkan nih catur kerja di BRIN misal selama dari bulan Februari sampai Juli, itu ngapain aja? Ya kalian kerja di sana, kalian maksudnya kerja itu bukan berarti kalian kerja seperti orang, ini dapat dapat bayaran gitu, tidak. Kalian kalian bekerja dalam suatu tim, belajar tepatnya. Nah, nanti selama 6 bulan itu kalian kerja offline, itu, sebenarnya kalian nanti pada saat ngambil SKS, ngambil KRS-an ya di semester 118 kalian harus ngontrak ini, ada PKL 6 SKS, perencanaan dan desain kegiatan ini nanti saya buka, kemudian ada laporan dan publikasi, ada workshop fisika, ada studi khusus 1, ini jumlahnya ada 20 SKS. Nah, jadi nanti bunyinya memang kalian, ini, magang tapi konversi. Mata kuliahnya atau mata kuliah yang kamu ambil untuk tepatnya nanti nginput nilai itu adalah ini, ada PKL atau ada praktik kerja lapangan 6, SKS ini nanti akan yang menilai kalian kerja di sana siapa, ya pembimbing kamu yang ada di lapangan. Kemudian kalian membuat proposal, desain kegiatan, itu nanti di awal-awal, kegiatan kalian harus buat, kemudian ini nanti di akhir kegiatan kalian harus buat laporan dan publikasi, ya. Kemudian nanti selama di sana kalian harus ini nanti akan ada, apa namanya, kalian kan, apa, harus belajar tentang peralatan di sana, alat-alat yang ada di sana, atau kalau misalkan membuat sesuatu juga eee, harus ada laporannya seperti apa, kemudian ini pokoknya ini nanti dijelaskan lagi ya ini isinya apa aja atau tagihannya apa saja di sini gitu. Ini penguasaan alat-alatnya bagaimana, terus ini. Jadi ini nanti akan ada semacam penilaian penilaian tugas, penilaian, ujian, penilaian project ya, penilaian laporan-laporan kalian. Jadi bukan berarti kalian tuh diem aja di sana, eee, mengikuti instruksi terus udah, tidak. Kalian di sana belajar untuk dapat penilaian dari, pembimbing lapangan dan pembimbing dosen pembimbing dari,
fisika gitu. Nah, nanti yang akan dinilai itu kira-kira ya seperti ini. Terus kalau Bu, kalau misalkan saya apa namanya saya MSIB tadi tuh, MSIB yang hibrid gitu. Nah, makanya saya agak bingung juga gitu, kalau seperti ini ya, ya bisa aja, tapi jangan kalian minta untuk dikonversi 20 SKS gitu, karena memang, kami kami mengadopsi yang, memang bekerja di lapangan gitu, di lapangan tuh maksudnya di industri atau di, institusi penelitian gitu. Karena, tadi kalau misalkan ternyata ada yang ikut pertukaran pelajar, di pertukaran pelajar itu kan berarti di luar negeri ya, terus, konversinya bagaimana ya? Konversinya tentu nggak bisa seperti ini. Kalau misalkan, diperbolehkan pertukaran pelajar, sebenarnya sih bukan pertukaran pelajar ya, karena kalau ke luar negeri kan kalian belajar gitu, itu hanya kebijakan universitas saja, oh boleh, supaya, meningkatkan mobilitas, mobilitas apa namanya, mobilitas mahasiswa ke luar negeri gitu kan, ya itu boleh, tapi itu sebenarnya bukan tidak masuk ke konsep pertukaran pelajar, karena kan pertukaran pelajar itu harusnya kalau kita ngirim satu ke sana, kita menerima satu, di sini. Nah, kan tidak seperti itu, tapi itu kan diperbolehkan. Tapi nanti konversinya tentu tidak seperti ini gitu ya, contohnya tidak seperti, ini gitu. Nanti, akan ada, mata kuliah sesuai dengan yang mau kamu ambil gitu. Nah, nggak enaknya itu gini, kalau misalkan kalian ngambil konversi ke luar negeri, itu tetap aja harus dikonversikan ke mata kuliah prodi. Itu yang sebenarnya agak merugikan buat kalian. Itu bukan maunya saya ya, itu, memang kebijakan dari universitas seperti itu, konversikan ke yang bersesuaian dengan prodi gitu. Harusnya kan langsung aja dikirim, misalkan di luar ngambil apa, tinggal dikirim ke sini. Nah, itu tetap harus dikonversikan gitu, itu yang agak, repot ya. Tapi, ya nggak apa-apa kalau misalkan memang kalian keterima di, US atau di mana, di Korea atau di mana gitu, ya dicoba aja gitu ya, diambil aja kesempatannya gitu. Tapi tentu konversinya bukan mata kuliah ini. Mungkin saya juga nggak tahu nanti kalau misalkan kalian pas KRS itu, harus mengambil mata kuliah apa gitu, karena kan belum tahu ya ininya, apa namanya, yang keterima atau di sana itu mau ngambil apa gitu. Nah itu ya kalau kalau biasanya, sambil jalan ya, kalau untuk yang konversi dari luar negeri ke Indonesia itu sambil jalan, biasanya prodinya tuh nanti yang suruh-suruh, "Ini mau dikonversi apa ini dikonversi apa?" Kayak gitu. Iya, intinya sebenarnya rugi buat kalian karena nanti disiakat atau rugi itu maksudnya bukan rugi kalau pengalaman tidak ada yang rugi, tapi ketika mau dikonversi ke transkrip itu jadinya tidak muncul kegiatannya. Kalau kalau misalkan ngambil mata kuliah, eee, di universitas luar negeri, terus di transkrip itu tetap mata kuliah prodi gitu kan. Jadi kan sebenarnya kalian yang rugi gitu, kalian yang rugi tampilan di transkripnya gitu, atau di transkripnya. Itu sih, gitu ya. Jadi, kira-kira menjawab nggak, Catur? Menjawab nggak? Bu, Jadi untuk instansinya instansinya kami nanti misalkan begini, ini loh yang sudah bermitra, kalau aturan di sini tadi yang saya sempat lihatin di sini ya, ini kan sebenarnya harus sudah menjadi mitra, ya kan? Makanya tadi saya, nanti akan tawarkan ini loh yang biasanya atau yang sudah mau menerima. Tapi kalau misalkan kalian memang mau mencoba di tempat lain, ya silahkan asalkan, yang diberikan dari sana itu memang memang mencukupi untuk 20 SKS itu, gitu Catur ya. baik Ibu. Mhm. Nah, jadi sebenarnya kalau instrumen itu cukup banyak ya, instrumen itu,
yang selama ini ya sudah bekerja itu kemarin di BRIN divisi elektronika itu ada 15 orang kalau nggak salah ya, 15 orang atau lebih banyak kan yang di sana itu, memang yang kalau saya besok maksudnya BRIN BRIN yang pusat elektronika yang dulunya BPPT, kalau saya, untuk yang tahun ini sih tidak rekomen untuk banyak-banyak di sana gitu loh, cukuplah 5 orang. Kemudian di BRIN 8 ya, itu dia ada di Cibinong kalau nggak salah, itu, menerima juga, kemudian yang di industri itu kita sudah ada mungkin udah ada 3 ya, sudah ada 3. Jadi, 5, apa namanya, ada pilihan 5 ya, sekitar 5 sampai 6 ya tempat. Nah kalau yang, material itu lebih banyak ke mungkin lebih banyak ke pusat, material ya. Bisa di ex BPPT, bisa di ex LIPI. Nah, kalau yang di, komputasi itu, untuk yang instansi penelitian itu banyak di, mmm, BMKG, kemudian di BRIN 8 Bandung ya, di BRIN X 8 Bandung, kemudian di BRIN X LIPI Bandung, kemudian di, apa namanya, tadi BMKG, kemudian di BRIN LIPI, di BRIN 8, kemudian di mana, pusat data di Serpong itu. Kemudian ada yang kemarin anak instrumentasi juga itu di Garuda ya, di, maintenance-nya Garuda, PT Garuda Indonesia itu, juga cukup, banyak dan pengalaman kemarin, sekitar 63 orang itu bisa kesebar semua ya, kesebar semua, di instansi dan di perusahaan, perusahaan-perusahaan yang memang, sudah ini ya, sudah bermitra gitu, gitu. Kalau kalau misalkan gini, ada waktu itu pengalaman ya, tahun 2017 itu ada yang ke PT BAN. Iya, boleh aja, cuma nanti 6 bulan kamu di sana itu nggak dapet, mohon maaf ya, jadi kurang dapet apa-apa gitu kan, apalagi kalau anak instrumen, jadi kurang, gitu. Nah, untuk yang tadi, pertanyaan dari Immanuela Senja tadi, makanya sebenarnya berkegiatan MBKM. Mohon maaf, di sini saya menekankan bahwa, mindset kalian jangan dibuat sempit bahwa MBKM itu harus daftar lewat sistem, itu tidak kecuali kalian mau ngambil MSIB, itu MSIB itu banyak sekali, tapi manfaatkan untuk yang 6 bulan di blok ini, kalau cuman kalian ngambil MSIB dan itu online dan itu bisa malam, kalian rugi, ya, kalian rugi. Kalian silahkan mau ambil di semester 7 silahkan. Gunakan ini tuh untuk, kesempatan kalian untuk memang bekerja secara offline. Mumpung sekarang, pandemi sudah mulai, ya udah mulai statusnya kan dicabut ya, kalian berkegiatanlah offline gitu. Kalau misalkan kalian, harus keluar biaya, kalian seorang mahasiswa, kalau kalian udah jadi karyawan, itu kalian akan dibayar. Itu sudah hak kalian untuk di ini ya, untuk dibayar. Tapi selama kalian jadi mahasiswa, nah saya lama jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu harus harus rela untuk mengeluarkan dana karena kalian belajar gitu ya. Kalian 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 itu belajar. Saya pernah menjadi seorang pekerja yang kemudian saya S3, ya sudah, apa yang saya keluarkan untuk S3 itu lebih besar daripada gaji saya setiap bulan gitu. Bahkan, harus mencari dana penelitian, ya nggak masalah, saya tidak bisa ngapa-ngapain, itu mungkin titik terendah saya, ya nggak masalah karena itu proses saya belajar, jadi jangan anti mengeluarkan uang ya anak-anak ya, mahasiswa ini, selama kalian masih menjadi pelajar, ingat loh mahasiswa itu adalah student ya,
Selama kalian menjadi student, iya sah aja kalau kalian harus mengeluarkan uang. Nanti kalian akan dapat lebih ketika kalian sudah menjadi seorang pekerja. Sekarang saatnya kalian belajar. Gitu. Jangan orientasinya hanya sekedar uang, itu salah. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang nanya, Bu, kalau hybrid, saya nggak tahu hybrid ini hybrid apa, MSIB hybrid atau magang hybrid atau bagaimana? Silahkan. Magang, Bu. Magang di mana? Kalau saya lihat di Zenius itu dia ada hybrid itu, Bu. Ya, di mana? Di perusahaan Zenius, Bu. Hah? Di perusahaan Zenius. Sudah keterima? Ya, kamu belum, Bu. pastiin aja magangnya magang konsep seperti apa gitu. Kalau magangnya artinya gini ya, tadi saya balik lagi apa namanya, menampilkan ini, konversinya itu memang ada seperti ini, ada kegiatan yang workshop ini yang memang kalian harus ke sana. Kemudian ini ada PKL, PKL itu nilainya ini ya, maksudnya workshop ini konversi untuk mungkin nanti namanya bisa jadi akan kita ubah apa gitu ya, tapi ketika workshop itu berarti kalian harus bekerja. Kemudian untuk yang PKL itu juga penilaiannya mungkin saya sedikit bocorin aja ya ini. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat komponennya cuma lumayan apa namanya, lumayan banyak ya. Nah, ini ini ya. Dan ini kalau kalian lihat bahkan ketika kalian bekerja di luar bekerja di luar atau belajar di luar UNJ, itu jangan bayangkan bahwa kalian akan dapat nilai tinggi-tinggi. Tidak, karena yang menilai kalian itu orang lain yang bisa jadi dia lulusan mungkin ITB, lulusan UI, lulusan UGM atau lulusan luar negeri yang standar penilaiannya walaupun dari prodi itu sudah cukup detail, tapi ini gini, tapi menurut mereka belum layak untuk dapat A. Contohnya kalian bisa lihat ya, ini nilai dari ini ya, saya sengaja untuk memperlihatkan tidak selalu mereka itu akan selalu memberikan nilai A. Kalian bisa lihat nilainya ada yang cuma 70-an gitu. Jadi jangan belum tentu, kalau saya lihat dosen-dosen kita itu lebih obral nilai daripada orang-orang yang bekerja di luar sana, karena mereka tidak selalu lulusan UNJ gitu. Banyak yang lulus apa namanya, atasan-atasan kalian nanti itu tidak merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang standarnya itu lebih tinggi dari UNJ gitu. Jadi dimanapun, maksudnya dimanapun, apa takut di institusi pemerintahan, belum tentu yang bahkan yang apa namanya, tadi saya baru dapat nilai dari Andrianto, itu dia ngambil di mana, Telkom atau di mana itu, nilainya juga enggak terus 90 gitu, tidak gitu ya. Nah, ini salah satu penilaian yang nanti kamu akan apa namanya, akan akan dapatkan ya dari proses itu gitu ya. Ada kehadiran, ada kerjasama, ada kreativitas, ada kemandirian dan lain-lain. Kamu itu di sana memang benar-benar akan dinilai gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu bekerjanya secara online, ya akhirnya ada yang kemarin itu online ya. Saya bukakan yang online itu siapa ya? Bentar.
Nah, ini dia banyak, hanya lapor lapor, beberapa hal gitu ya, ya dia nilainya nggak maksimum. Dibandingkan dengan orang-orang yang memang bekerja ini, setahu saya seperti ini, memang dia bekerja offline ya, ini bekerja offline ini bekerja offline ini yang seperti ini nih. Ini kebetulan mahasiswa saya semuanya offline di print elektronik itu, nilainya dari sana memang, bagus-bagus gitu ya, gitu. Itu yang, apa namanya, yang saya khawatirkan ya, tapi ya ditanya aja offline-nya kira-kira eee, berapa persen gitu, jangan sampai online-nya lebih banyak daripada offline ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan memang kalian oh online-nya sudah banyak ya jangan menuntut mungkin kalian tidak akan bisa mendapatkan konversi 20 SKS gitu loh. Kalau misalkan komponen online-nya memang tidak bisa ambil gitu, misalkan workshop fisikanya ternyata nggak ada offline-nya gitu kan ya, gimana nilainya, bisa dikonversikan, gitu ya. Silahkan ada pertanyaan tidak? Nah, kalau Bu, misalkan gini, bagaimana kalau misalkan, ada tawaran magang, ya kan, magang biasanya kan waktunya tidak inline ya, misalkan daftar sekarang, pengumumannya nanti masih bulan, Februari akhir. Nah, itu, bagaimana? Kan tidak semua yang daftar juga keterima ya, gitu. Nah, mungkin bisa aja diparalelkan gitu ya. Kalau misalkan memang, eee, kalau misalkan memang kansnya untuk, keterima agak susah, gitu. Paham? Paham, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Saya Anet, izin bertanya, Bu, tentang MBKM. Jadi kan saya peminatannya material dan saya melihat, BRIN membuka MBKM. Lalu saya ingin menanyakan tentang mekanisme pendaftaran MBKM di BRIN, Bu. Sesuai peminatan saya kan di material pusat maju di BIN Serpong. Jadi mekanisme pendaftarannya bagaimana, Bu? Apakah, kampus terlebih dahulu mendaftarkan calon mahasiswa atau bagaimana, Bu? Iya Mohon penjelasannya, Bu. iya, jadi, sebentar ya, mungkin saya ini hmm, saya kemarin itu memang ada ya, maaf ya sebentar ya saya coba. Jadi kalau untuk yang ini kemarin untuk yang saya sudah berkomunikasi itu kan untuk yang BRIN 8 ya, BRIN 8 itu, eee, BRIN 8 itu kemarin kami, sudah menanyakan dan ada surat yang dikirimkan ke sana, ya. Artinya, kami sudah ber apa namanya, berkomunikasi dulu ya, komunikasi dulu ketika sudah tahu, "Ya oke boleh." Nah kami akan mengirimkan nama-namanya gitu, permohonannya resmi, dari, prodi. Nah kemudian kalau namun begini, ada yang memang, harus mendaftar ya, harus, mendaftar 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 secara online. Itu memang dari tahun ke tahun memang ada ya, Kak, seperti sekarang kan semuanya namanya BRIN ya, mungkin saya supaya nggak terlalu panjang, saya pakai ini yang lama gitu, misalkan di LIPI atau di LIPI itu, selalu ada pendaftaran pendaftaran untuk PKL atau untuk magang itu, ada ya secara online gitu. Tetapi, eee
kami juga tetap mencoba untuk me apa, mengkonfirmasi dulu ya, misalkan lewat Pak Iwan atau lewat, eee, pembimbing lain yang memang sudah ada skema kerja sama. Ya kalau misalkan nih sudah mengiyakan terus cukup, misalkan cukup, berkomunikasi antar prodi dengan, divisinya, maka itu bisa dilakukan. Nah, mekanisme dari, eee, dari pembagian atau bagaimana mencari, atau mengajukan surat, seperti itu sebenarnya sudah ada ya, sudah dibuat, sudah dibuat alurnya, nanti kalian bisa baca, dari yang kemarin-kemarin. Cuma kan ada sedikit, sedikit penyesuaian karena kalian sekarang kan lebih lama ya, 6 bulan, sementara yang kemarin kan hanya 3 sampai 4 bulan. Nah, yang pertama tentu, kalian semua nanti akan mengisi tautan dari prodi yang tadi saya sampaikan tadi ya, saya akan mengirimkan, eee, lewat ketua kelas mungkin ya, ada tautan yang harus kalian isi, tolong nanti kalian isi, nanti dari situ saya akan, mendistribusikan dosen pembimbingnya, sesuai dengan kesepakatan tentu ya, yang sesuai dengan peminatan kalian dan sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbing. Saya selalu berdiskusi dulu, si Pak ini mau ambil berapa atau mau, ini mau mahasiswanya mana saja. Makanya tolong jangan terlalu lama berpikir karena nanti saya juga akan meng-close, misalkan saya kasih waktu 24 jam, tolong dipikirkan matang-matang dan, eee, diisi ya linknya, dari situ nanti saya akan mendata mendata supaya segera ada distribusi, eee, dosen pembimbing kalian itu siapa. Kemudian setelah itu kalian nanti, saya umumkan ya, ini dosennya ini, silakan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbingnya mau kemana ya mau kemana. Nah, kemudian setelah itu, setelah ditentukan kalian, boleh minta, kan ada yang langsung daftar ya, langsung daftar, lewat lewat website-nya si instansi tersebut atau dikirim ke perusahaan. Mungkin kalau Bu Umi sudah misalkan dengan Bu Umi akan, "Oh, kamu ke sana aja." Nanti, bekal surat yang harus kalian bawa itu adalah surat yang dari prodi. Ya, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah ada persetujuan, mau kemana sih? Mau ke industri? "Bu, saya mau ke industri." "Industri mana?" Gitu kan. Nah, nanti kamu isikan lagi di Lambda, minta surat pengantar PKL, di situ ada ya, tuliskan, mau kemana, instansinya apa, gitu kan. Nah, kemudian, kalau misalkan mau, eee, berkegiatan yang lain, tetap itu harus dikonsultasikan ke pembimbing. Nah, setelah suratnya keluar dari prodi akan minta ke fakultas ya, supaya ada legalitas berupa stempelnya, kalian ambil, kalian antar ke instansi tersebut atau ke industri tersebut atau mungkin ke website-nya, gitu. Nah, setelah itu sudah dapat, jawaban, kalian sudah bisa running dari, bulan Februari. Memang, waktunya tidak, panjang ya, kalian kalian harus segera bekerja dan kalian nggak boleh protes kalau nggak boleh libur, karena memang, ada pergeseran ya, kalau mahasiswa yang 2019 itu proses pendataannya itu, sekitar bulan April, Mei, kemudian mereka mulai Juni. Ya, April, Mei mereka mulai Juni. Nah, Mei itu kepotong libur lebaran. Jadi memang, singkat ya, cuman, Juni mulai, ya sampai bulan September waktu kemarin itu, kemudian Oktober, November, Desember itu untuk ujian dan lain-lain, gitu. Kira-kira seperti itu ya, Anet ya? Baik, Bu. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Ya. Silakan yang lain atau sudah cukup? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Saya bilang Mas Sofri mau bertanya, nanti kalau misalkan kita udah diterima nih, Bu, misalkan kita di MSIB udah diterima, terus nanti yang harus kita lakukan tahap selanjutnya itu Saya nggak tahu, kamu kok masih
masih ngomongin MSID ya? MSID-nya yang gimana nih? Bukan Bu, maksud saya, jadi nanti kan kita kan apa namanya ada KRS ya Bu. Nah itu nanti KRS-nya kita isi kosong aja apa gimana? Terus nanti untuk tahap konversinya itu bagaimana Bu? Nah, justru itu kalau misalkan kalian magang, ya kalian ngambil magang atau kalian manggil apa namanya? Jadi mungkin saya akan tampilkan ya sebentar. Ada nggak sih mau Dina di sini? Mau Dina datang nggak angkatan 2020? Nggak datang kan? Supaya nggak lama mungkin ini aja. Jadi ketika kalian ngambil gini aja, untuk mahasiswa 2020 yang kan tadi pilihannya dua, mau ngambil sebenarnya gini, sebenarnya dari fakultas itu sudah mewajibkan ya, fakultas MIPA ya, itu sudah mewajibkan bahwa yang dikonversi 20 SKS itu adalah untuk pendidikan itu adalah praktek mengajar ya, praktek mengajar, dan untuk pendidikan dan untuk prodi non pendidikan itu adalah PKL ya, yang diwajibkan oleh fakultas MIPA sebenarnya. Makanya makanya untuk yang sekarang, untuk yang semester ini kalian ambillah apa yang diwajibkan oleh fakultas MIPA tadi. Ya, jadi yang diwajibkan itu adalah untuk pendidikan itu praktek mengajar. Praktek mengajar ini nanti ada konversinya dan ada PKL 20 SKS. PKL plus mata kuliah konversi itu jadi 20 SKS. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada yang tidak mau mengambil gitu, tidak mau mengambil, ya silahkan aja kalian mengambil PKL tetap plus nanti mata kuliah pilihan tetap nanti dibuka. Terus kalau misalkan ada tadi pertanyaannya, terus kita ngambilnya bagaimana Bu? Ya ambil aja kalau nanti kalian ada misalkan ada PKL, ada kan biasanya saya sampaikan ke ketua kelas. Saya sampaikan ini daftar mata kuliah yang dibuka untuk semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, atau untuk mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8. Itu kita kasih tahu atau saya kasih tahu Excel-nya. Ini Excel-nya kalian berpedoman aja di situ gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah berkegiatan magang ataupun apapun itu nanti kan akan ada ini ya. Kalau biasanya PKL itu saya tetap akan ada pertemuan gitu, akan ada pertemuan mungkin tidak reguler setiap minggu, tapi akan ada pertemuan tidak langsung selesai ini terus nanti ketemu lagi akhir semester, tidak seperti itu. Kita akan tetap berkoordinasi. Ini adalah mungkin pertemuan pertama. Pertemuan kedua nanti bisa jadi minggu depan atau bisa jadi 2 minggu yang akan datang gitu. Nah, mata kuliahnya yang diambil ya itu mata kuliah konversi saja. Terus kalau misalkan
nanti mahasiswa yang MSIB ya, mohon maaf sekali lagi untuk MSIB berarti konversinya bukan itu gitu. MSIB konversinya tidak itu karena itu memang untuk yang PKL atau untuk yang magang. Mohon maaf ya, itu kita naruhnya adalah nama praktek kerja lapangan. Kenapa? Karena memang dari universitas sudah mengeluarkan ya untuk magang itu tempat mau input nilainya itu di mata kuliah praktek kerja lapangan tadi gitu loh. Paham ya? Oke, baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau misalkan ada yang mau berkegiatan di luar negeri, misalkan keterima di pertukaran pelajar, bagaimana inputnya? Nah, biasanya karena kan pertukaran pelajar itu atau mata kuliah yang di luar itu kan tergantung mereka menyediakan apa gitu kan. Memang sih tidak ada, memang karena tidak ada pembatasan yang dibuka itu di sana, kita kan nggak bisa ngatur orang sana membuka apa gitu. Makanya biasanya konversinya itu dilakukan di akhir maksudnya nanti akhirnya prodi itu akan membuat surat gitu. Akhirnya prodi itu akan membuat surat ini nanti mau dikonversi ke ini. Nah, tapi baiknya sih karena kalian nanti ada ada batal tambah, mungkin nanti di situ ya kesempatan untuk mengambil mata kuliah konversi. Kalau misalkan memang belum ada juga ya setidaknya kalian ambil aja dulu yang ini gitu. Misalkan selalu pingin berkegiatan di luar negeri, tapi pengumumannya masih bulan Maret gitu kan. Ya udah ambil aja mata kuliah ini gitu, mata kuliah yang konversi ini gitu. Nanti di tengah jalan bisa, kalau misalkan bisa dilakukan dua-duanya paralel, misalkan kebetulan di Amerika gitu misal. Kebetulan di Amerika waktu belajarnya kan beda 11 atau 12 jam. Kan berarti kan malam ya, berarti harusnya sih bisa jalan dua-duanya gitu kan, atau kalau nggak sanggup dua-duanya ya minimal kamu tetap praktek gitu ya, praktek yang 6 SKS tadi, PKL tadi. Nah, terus malamnya belajar online ya, belajar online di perguruan tinggi tempat selalu keterima program tersebut, pertukaran pelajar tersebut gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan Bu, saya mau tetap MSIB, tadi kan saya bilang bahwa MSIB itu biasanya dilakukan secara online ya kan, online. Ya ambil aja tetap PKL-nya gitu ya. Kalau misalkan mau ngotot untuk semester ini gitu ya, mau ngotot semester ini. Ya udah jalan aja dua-duanya. Jalan aja dua-duanya, tetap ambil PKL di instansi, di sela-sela itu kamu belajar MSIB. Jadi MSIB itu sekali lagi kebanyakan dilakukan, hampir semuanya dilakukan secara online. Kenapa? Karena mereka juga punya pekerjaan utama gitu ya. Pekerjaan utamanya apa? Ya bekerja untuk perusahaannya dia. Tidak harus paralel kan, harus ngasih sebagai instruktur dan juga sebagai pekerja di perusahaan itu. Itu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Bu, maaf Bu, Ya. saya mau mengonfirmasi sekali lagi Bu. Jadi nanti kalau misalkan nanti saya lulus MSIB magang yang offline, itu nanti berarti bisa kan ya Bu untuk dikonversi? Kalau selama magangnya offline ya, itu bisa dikonversi. Nanti dilihat aja kan ada silabusnya. Kamu ngapain aja gitu. Kalaupun misalkan ternyata ada yang tidak bisa dikonversi, kan seperti di
Ilkom itu untuk yang MSIB atau yang tahun berapa itu pernah MSIB yang dikonversi hanya mata kuliah yang bisa dikonversi saja, sisanya harus ngambil mata kuliah prodi. Misalkan kamu ternyata yang bisa dikonversi hanya hanya berapa gitu ya. Nah, ya sudah ngambil aja mata kuliah lain untuk menutup itu gitu. Tapi offline ya. Karena itu tadi penilaiannya kan ada yang memang praktek ya. Nanti kan konversinya tetap ada PKL-nya itu loh Mas. Nah PKL kan atau prakteknya kan nggak bisa dong kamu hanya belajar misalkan belajar tentang IT gitu kan. Belajar tentang IT, kamu bekerja sendiri, dikasih project doang gitu. Karena kamu tidak bisa bekerja dalam satu tim gitu karena kamu benar-benar online. Ya sudah jangan dipaksakan gitu. Gitu ya. Dan kalau tidak dikonversi itu tuh tetap ya tadi saya ceritakan kamu bisa kok menggali dari pengalamannya si Hussevi itu. Dia mencari untuk portofolio bukan untuk materi atau untuk apa gitu. Karena sejujurnya nanti kalian akan dapatkan pada saat kalian udah kerja gitu. Gitu ya. Kalau untuk materi ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi, nanti mungkin agak malaman saya akan ngirim tautan Google Drive, Google Form, tolong diisi ya untuk mendata dan sekali lagi saya kerjanya paralel, saya masih fokus untuk angkatan 2019. Mohon 2020 itu mau sedikit bersabar karena kalian juga nanti akan ada di fase seperti angkatan 2019 itu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.